Hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas cerita anime yang baru keluar nih. Ceritanya itu tentang seorang pangeran pemalas yang terpaksa menjadi seorang raja. Dan saking malasnya, dia sampai-sampai ingin menjual kerajaannya. Oke, langsung saja kita mulai. Pagi-pagi minum susu. Ini dia, Tensei Oji no Akaji Koka Sensei Jutsu. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe agar aku bisa jadi orang kaya. Anime ini berpusat di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Natra. Pada suatu hari, seseorang yang bernama Kaisar Erwood tewas. Hal itu mempengaruhi Kerajaan Natra. Tetapi para bangsawan Natra masih optimis dengan kerajaannya. Karena mereka dipimpin oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Uwe Salema Alvarez, yang menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Karena itu sekarang mereka sangat berharap ke Pangeran Wayne, karena dia merupakan seorang yang dikenal sebagai seorang jenius. Setelah semua bangsawan pergi, Wayne menunjukkan sifat aslinya. Dia sebenarnya itu sangat marah dan ingin menjual kerajaannya. Ajudan Wayne yang bernama Nini Merale kesal mendengar itu, karena Wayne terlalu sering mengatakannya. Wayne juga mengatakan kalau kerajaan Natra itu udah gak ada harapan lagi. Karena kerajaan Natra merupakan kerajaan yang kecil, yang jumlah penduduknya itu kurang dari 500.000 orang. Dan juga lokasi kerajaan Natra itu berada di ujung benua, di mana musim seminya itu sangat pendek, dan musim dinginnya itu sangat panjang, yang menyebabkan sebagian wilayah itu menjadi tandus. Belum lagi juga sumber dayanya yang sangat sedikit, serta tidak punya industri yang berharga. Dengan alasan itu, Wayne jadi sangat muak harus memimpin kerajaan ini. Karena itu, Wayne bertekad untuk membuat kerajaan ini agar bisa laku dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan juga agar dia bisa pensiun dengan tenang. Kemudian adiknya Wayne yang bernama Valania L. Alvarez datang ke tempatnya Wayne. Dia bercerita kalau ayahnya itu mulai membaik, dan dia juga ingin pergi jalan-jalan. Tetapi Wayne melarangnya, karena negara tetangga yang bernama Marden sudah siap untuk menyerang kerajaan Natra. Hal itu disebabkan karena sekarang Marden telah memiliki tambang emas. Dan karena kaisar telah tewas, mereka akan memperluas wilayahnya dengan menyerang kerajaan Natra yang dianggap sebagai kerajaan yang lemah. Tetapi Valania percaya kalau kerajaan Natra itu bisa menang, karena sekarang kerajaan Natra itu dipimpin oleh Wayne. Bahkan para tentara sekarang selalu memuji Wayne. Di tempat itu juga ada seorang pengawal Valania yang bernama Nanaki Raleigh. Beberapa waktu pun berlalu. Akhirnya yang dikatakan Wayne itu beneran terjadi. Perang antara kerajaan Natra melawan kerajaan Marden pun akhirnya dimulai. Kerajaan Natra membawa 6.000 tentara, dan Marden membawa 7.000 tentara. Kalau dilihat dari jumlah, jelas-jelas kerajaan Natra yang akan kalah. Karena mengetahui itu, Komandan Kesatria meminta Wayne untuk memberikan kata-kata penyemangat kepada tentara. Wayne melihat tentaranya sedang sangat-sangat gugup. Kemudian Wayne menyebut nama salah satu tentara dan menegurnya. Dan Wayne juga menyebut beberapa nama tentara yang lain. Para tentara pun jadi kaget, dan mereka sangat bersemangat karena pangeran mereka itu mengenal nama mereka. Mereka kini siap untuk berperang. Komandan berterima kasih ke Wayne karena telah menggunakan orang suruhannya untuk membuat para tentara semangat. Tetapi Wayne mengatakan kalau itu bukan orang suruhan, karena dia menghafal nama 10.000 tentara kerajaan Natra. Berpindah ke tentara Marden. Komandan mereka kini sangat optimis bisa menang melawan kerajaan Natra, karena jumlah kerajaan Natra itu sangat sedikit. Karena itu mereka berinisiatif menyerang duluan. Wayne juga nggak yakin dengan pasukannya bisa menang. Karena itu dia menyuruh para tentaranya untuk bertahan. Tetapi secara mengejutkan, tentara Marden yang unggul dalam jumlah itu kalah adu mekanik melawan tentara Natra. Komandan Marden jadi kaget mengapa tentara Natra itu begitu kuat. Dan Wayne jadi lebih kaget karena dia tidak tahu kalau kerajaan Marden itu terlalu lemah. Komandan Natra sangat memuji taktiknya Wayne.
Sekarang kita diperlihatkan saat Wen bertemu dengan Dubes Fitzbrandel. Waktu itu Wen nggak sengaja ngomong untuk memperkuat tentara. Dan hasilnya, tentara Natra mendapatkan pelatihan yang khusus, yang membuat tentara Natra bukan lagi tandingan kerajaan kecil. Kembali lagi ke pertempuran. Kali ini tentara Marden mulai unggul, karena tentara Natra mulai kelelahan, dan Komandan Marden berniat untuk menyerang langsung Pangeran Wen. Setelah mengetahui hal itu, akhirnya Wen terpaksa kabur melarikan diri. Ternyata di sana ada Ninim dan pasukannya yang siap menyerang. Ninim pun menyuruh komandan musuh untuk menyerah. Tetapi komandan itu nggak mau. Dan akhirnya Komandan Marden tewas. Perang pun akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Natra. Kali ini, Wen sedang rapat dengan para bangsawan. Mereka bertanya ke Wen bagaimana langkah ke depannya. Wen sebenarnya nggak mau menyerang musuh, karena dia malas dan terlalu berisiko. Kemudian Wen ngomong asal-asalan untuk merebut tambang emas kerajaan Marden. Karena Wen pikir kalau tambang emas itu pasti dijaga dengan ketat. Dan para tentara Natra pun pasti takut. Dan Wen bisa jadi lebih santuy. Tetapi ternyata, bukannya takut, malahan para bangsawan Natra malah senang mendengar omongan itu. Mereka mengatakan kalau mereka udah sejak lama mengincar tambang emas kerajaan Marden. Mereka kini jadi lebih bersemangat, karena Pangeran Wen mendukung mereka. Kini Wen jadi menyesal dengan omongannya, dan dia berharap bisa menarik kembali omongannya itu. Ternyata, sekarang tambang emas itu berhasil direbut. Adegan memperlihatkan Wen sedang bersama Ninim bersantai di pagi hari, setelah mereka merebut tambang emas Marden. Namun tiba-tiba datang seseorang yang melaporkan kalau persediaan emas di tambang emas Marden udah habis. Wen jadi sangat kaget, karena dia pikir dia bisa kaya dengan tambang emas, tetapi dia malah bangkrut. Berpindah ke tempat raja kerajaan Marden, dia sekarang sedang sangat marah, karena tambang emasnya telah direbut. Dan menterinya menyarankan untuk merebut tambang emas itu, dengan menggerakkan pasukan yang sangat besar, yang berjumlah 30.000 orang. Berpindah ke tempatnya Wen, sekarang dia jadi sangat kecewa. Wen kepikiran untuk menjual tambang emas itu ke kerajaan Marden, karena dia yakin mereka nggak tahu kalau persediaan emas itu udah hampir habis. Wen juga berpikir kalau tentara Marden akan mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk merebut tambang itu. Karena itu dia mempersiapkan benteng pertahanan di tambang. Beberapa hari kemudian perang pun tiba. Pasukan Marden yang berjumlah 30.000 orang telah bersiap untuk mengepung tambang emas. Sedangkan kerajaan Natra hanya memiliki 5.000 tentara. Wen berpikir kalau perang itu berlangsung selama 1 bulan. Karena itu dia harus bertahan semaksimal mungkin, agar setelah sebulan dia bisa menjual tambang emas itu. Berpindah ke tempat jenderal kerajaan Marden yang bernama Darwood, dia kali ini optimis bisa menang. Peperangan pun akhirnya dimulai. Pasukan Marden menyerang pangkalan tentara Natra dengan sekuat tenaga. Tetapi mereka semuanya gagal, karena mereka kalah dalam medan pertempuran. Jenderal Darwood jadi sangat marah mengetahui hal itu. Ternyata medan pertempuran yang berbentuk pegunungan itu membuat Marden kesusahan untuk menyerang. Dan juga Wen telah menutup akses jalan dari belakang, sehingga para pasukan kerajaan Marden nggak bisa menyerang dari belakang. Perang pun sampai di hari ketiga. Darwood jadi semakin kebingungan. Kemudian ada yang melapor kalau ada sebuah jalan rahasia menuju tambang emas. Darwood sangat senang mendengar kabar itu. Dia pun menyuruh pasukannya melalui jalan itu untuk menyerang pasukan Natra. Mereka semua akhirnya tiba di jalan rahasia itu. Namun ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Wen untuk menjebak para tentara Marden. Sekarang Darwood jadi semakin marah, karena pasukan mereka mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Darwood mencoba berbagai cara untuk merebut benteng itu. Setelah melalui waktu yang sangat-sangat panjang, salah satu benteng berhasil direbut oleh tentara Marden.
Para tentara Marden pun berkemah di benteng itu. Namun, saat tentara Marden sedang tertidur, tiba-tiba tentara Natra menyerang dan membakar kemah tentara Marden. Pasukan Marden kini jadi panik. Belum lagi mereka mendengar suara pasukan berkuda. Darwood jadi makin kesusahan, karena nggak tahu kapan pasukan berkuda itu akan menyerang mereka. Akhirnya, karena telah menunggu pasukan berkuda itu terlalu lama, pagi hari pun tiba. Para pasukan Marden nggak ada yang tidur malam itu. Ternyata suara kuda tadi malam itu hanyalah suara batu dan kayu yang dibuat oleh Wayne untuk membuat panik tentara Marden. Singkat cerita, perang kini telah berlangsung selama 2 minggu. Sedikit lagi rencana Wayne akan berhasil. Kemudian datang utusan dari kerajaan Marden yang bernama Logan. Dia berniat menegosiasi dengan Wayne. Tetapi cara dia ngomong itu sangat-sangat memancing emosi. Dan bukannya negosiasi, dia malah menyuruh Wayne untuk menyerah. Wayne gak setuju dengan itu. Kemudian Logan menghina para tentara Natra. Dan juga dia menghina Ninim, yang merupakan orang terdekatnya Wayne. Wayne jadi sangat marah mendengar hal itu. Beberapa saat setelah itu, akhirnya terjadi perang besar antara kerajaan Marden dan juga kerajaan Natra. Kali ini, Darwood optimis bisa menang. Kemudian, datang seseorang membawa pesan dari Logan. Ternyata pesan itu isinya kepala Logan. Dan Wayne adalah orang yang membawa kepala itu. Wayne pun langsung menyerang Darwood untuk memenggal kepala Darwood. Wayne mengatakan kalau Darwood itu telah jatuh dalam perangkapnya. Darwood pun akhirnya tewas di tangan Wayne. Kali ini diperlihatkan seseorang sedang melihat dokumen Akademi Militer. Tetapi orang yang meraih peringkat 1 dalam sejarah Akademi masih dirahasiakan. Dan akhirnya diketahui orang yang peringkat 1 itu adalah Wayne. Ternyata Wayne itu bukan hanya seorang jenius, tetapi dia juga adalah orang yang terkuat sepanjang sejarah Akademi Militer. Setelah peperangan usai, kini para penduduk Natra berpesta kemenangan. Kemudian Nini melaporkan ke Wayne kalau ibu kota kerajaan Marden telah direbut oleh kerajaan lain yang bernama Kavarin. Wayne jadi sangat kesal karena usahanya untuk merebut tambang sia-sia. Ninim juga melaporkan kalau ada sebuah tambang emas baru. Kini Wayne jadi semangat lagi dan dia berharap bisa bersantai-santai. Tetapi nyatanya dia nggak bisa bersantai karena dia punya banyak urusan kerajaan. Wayne pun jadi sangat marah lagi. Oke, sekian dulu alur cerita anime Tensai Ouji no Akaji Koka Sensai Jutsu kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.